Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Fataya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk pada kajian kedua tentang kitab Dhawul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dawud Abu Ishaq Asy-Syirazi fil Madhab an-nikahu jaizun li'annahu krana sak temene nikah iku ibtigha'ul ladzati tasbirin. Amrih bisa sabar apa an-nafsu anha saking ladzat. Wa yajib kalau sinna'im wa qutayb. Wa qad yustahabbu kaman taqat nafsuhu ilal waqi wa qadara 'alal mahri wan nafaqah wa man lam tatik nafsuhu ilaihi fal mustahibbu lahu alla yatazawwaj li'annahu tutawajjah ilaihi huququn huwa ghaniyun anit tazamuha wa yahtaju ayyastaghla bisababiha 'anil ibadah wa idza tarakahu takhallal lil ibadah wa kana barakatun aslama lidinihi. Jadi menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitabnya Al-Madhab bahwa menikah itu boleh gitu ya. Kenapa ya? Karena di dalam pernikahan orang itu kalau sudah menikah pasti bisa halus hatinya gitu ya, dengan harapan yang seperti itu. Soalnya karena menikah itu banyak sekali persoalan-persoalan, kemudian orang itu bisa mengambil hikmah dan sebagainya. Ini kalau yang benar-benar mau belajar di dalam sebuah pernikahan ya. Ibtigha'ul ladzati tasbirin. Jadi bisa ambil, bisa sabar gitu. Supaya bisa melatih kesabaran ya menikah, karena di dalam menikah itu kita pasti menemukan kejutan-kejutan yang selalu berbeda dengan pasangan. Kemudian juga orang yang menikah itu juga dengan harapan karena dia pengen menyalurkan ya atau melakukan hubungan suami istri ya, tentu saja itu menjadi sesuatu keinginan ya bagi pasangan suami istri. Tapi bagi mereka yang tidak mampu untuk menikah bagaimana? Ya boleh saja tidak menikah. Allah ya tazawwaj. Boleh kalau seandainya ada yang tidak mampu untuk menikah. Nah, di dalam pernikahan itu juga sebaiknya ya seorang suami itu juga wajib wa qadara 'alal mahri wan nafaqah. Jadi dia itu mampu untuk memberikan mahar dan juga mampu memberikan nafkah. Bukan hanya mahar saja, maharnya besar atau banyak sekali tetapi tidak bisa memberi nafkah itu juga percuma. Jadi kedua-duanya bisa memberikan mahar dan juga bisa memberi nafkah ya, pada istrinya, bukan hanya nafkah batin tetapi juga nafkah-nafkah lahiriah gitu ya. Nah itu jangan sampai tidak ada nafkah ya untuk apa namanya istrinya gitu. Kemudian di dalam pernikahan itu memang kadang rentan sekali ya, apalagi kalau berbicara tentang apa itu nafkah. Karena kalau nafkah batin itu sudah jelas sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita, itu juga nafkah batin. Bukan hanya sekedar hubungan suami istri tetapi perkataan yang lembut, terus kemudian perilaku, tanggung jawab dan sebagainya, itu adalah nafkah batin. Selain nafkah batin juga ada nafkah lahiriah ya. Nah, nafkah lahiriah ini juga harus diberikan. Itu jangan sampai tidak diberikan. Kalau ada seorang suami yang tidak bisa memberikan nafkah lahiriah, ya blonjo-blonjo biasanya itu saya pikir harus ada sebuah komunikasi. Jadi intinya rumah tangga itu adalah komunikasi. Karena tidak dipungkiri bisa jadi yang bekerja itu bisa jadi perempuan, atau misalnya bukan berarti laki-laki tidak bekerja. Atau ya gitu, jadi yang memberikan nafkah itu memang kewajiban suami, tetapi faktanya ada perempuan yang juga bekerja dan uangnya lebih banyak gitu misalnya.
Nah, ini juga harus ada komunikasi. Kenapa harus ada komunikasi? Karena di dalam rumah tangga, jika tidak ada komunikasi yang sehat, jika tidak ada komunikasi yang terbuka, dan jika tidak ada sebuah kesepakatan antara suami dan istri, ini juga nanti akan menjadi sebuah bom waktu yang akan bisa meledak sewaktu-waktu gitu ya. Jadi makanya di dalam rumah tangga harus ada sebuah komunikasi yang sehat antar pasangan. Li'annahu tatawajjah, karena nanti semuanya itu akan dihadapkan dengan hak-haknya. Kalau sudah melakukan kewajiban, maka sudah pasti akan mendapatkan haknya. Itu maksudnya. Kenapa harus ditunaikan nafkahnya? Ya karena nanti berhubungan dengan beberapa hak. Begitu juga dengan seorang istri. Kenapa harus melakukan ini? Ya karena nanti semuanya akan berhubungan dengan hak. Wa huwa ghaniyun anit tazamuha wa yahtaju ayastaghala bisababiha ibadahlah. Hal yang demikian ini kalau sudah terpenuhi antara hak dan kewajiban di dalam rumah tangga itu, pasti nanti kedepannya semuanya akan bernilai ibadah. Kita akan disibukkan dengan hal-hal yang bersifat ibadah. Nah, gitu. Wa idza taraka mutakhallal lil ibadah. Seandainya orang itu meninggalkan hal-hal yang tersebut, maka ya menyepi sahabat untuk ibadah. Kalau orang itu tidak mampu untuk menikah, tidak mampu melakukan hal tersebut, ya melakukan ibadah saja ya enggak apa-apa. Bahkan barakatun aslam ini, karena tujuannya memang kita hidup ini adalah tidak lain agar selamat urusan-urusan dunia kita, juga berorientasi kita ini akan selamat di akhirat kita. Semoga ini bermanfaat, dan jika ada yang salah silahkan dibenarkan, dikoreksi, dan kami terbuka dengan koreksi tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.